Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladzi ballagha risalata wa 'adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watihi wa jahada fillahi haqqa jihadihi. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Sirajul Huda, Ustadz Wadud dan seluruh pengurus, para orang tua, para sesepuh, Bapak Ketua lingkungan kita, Bapak RW, dan seluruh para orang tua yang mudah-mudahan malam ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana alhamdulillah pada malam ini kembali kita bisa bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di majlis ilmu pada malam ini, Allah selalu memberikan karunia dan nikmat, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bersyukur, dan Allah tambah selalu pahala-pahala buat kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah setiap malam Kamis kita kaji perkataan dan perbuatannya di dalam salah satu kitab Mukhtarul Ahadits Nabawiyah karangan Syekh Ahmad Al-Hashimi Al-Misri. Mudah-mudahan dengan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak nanti di yaumil mahsyar kita setiap sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis idza shalat Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum falyusalli salata muwaddi'in salata
man la yazunnu annahu yarji'u ilaiha abadan. Rawahu Dailami an Ummus Salamah. Kata baginda Rasul, idza shalla ahadukum, apabila melakukan sholat salah satu di antara kalian, falyusolli, maka sholatlah sholata muwaddi, seperti sholatnya orang yang berpisah, seperti sholatnya orang yang ingin berpisah, yaitu sholat man la yazunnu annahu yarji'u ilaiha abadan, yaitu sholat orang yang tidak akan menyangka bahwa ia akan kembali sholat untuk selama-lamanya. Rawahu Dailami an Ummus Salamah. Kata baginda Rasul, kalau kita sholat, ketika kita sholat, maka sholatlah seperti sholat orang yang ingin berpisah, gitu. Bahwa kita tidak akan bertemu kembali dengan sholat-sholat selanjutnya untuk selama-lamanya. Kita bayangkan bahwa ini adalah sholat terakhir, gitu. Ini diajarkan Nabi. Ini salah satu cara kita untuk sampai kepada sholat yang khusyuk. Ada seorang ulama mengatakan ketika kita sholat harus ada 3 prinsip kalau mau sholatnya khusyuk. Yang pertama, harus kita tanamkan prinsip kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Prinsip bahwa kita ini diciptakan dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang kedua, prinsip la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, di mana di dalam sholat itu tidak akan ada daya dan upaya kapanpun, dimanapun Allah berkehendak, maka Allah akan mencabut ruh kita. Kita hanya pasrah. Yang ketiga, prinsip la ilaha illallah, bahwa ketika kita sholat, tujuan kita hanya satu, Allah. Tujuan kita hanya satu, Allah. La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Makanya sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Sebelum kita takbir, setelah takbir kita baca doa iftitah. Di antaranya kalimatnya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masyaallah. Jadi begitu kita takbiratul ihram, kita langsung ikrar kepada Allah, ya Allah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin. Aku serahkan sepenuhnya kepada Allah, penghuni atau pencipta seluruh alam. Jadi kalau kita sudah ikrar, itu berarti sholat kita harus benar-benar khusyuk, harus benar-benar berkomunikasi dengan Allah. Allah
Kita baca doa kita, selanjutnya kita baca Fatihah. Ya, karena Fatihah itu menjadi rukun qauli. Rukun qauli, pertama rukun qalbi niat. Begitu takbir niat barengi Allah. Nah, hati niat. Saya niat sholat Isya 4 rakaat karena Allah. Akbar. Rukun qalbi namanya. Masuk kepada rukun qauli, baca suratul Fatihah. Maka di dalam sholat yang paling ditekankan adalah 3 rukun ini. Kalau sampai 1 rukun saja kita lewati atau bacaan Fatihah kita tidak sempurna, maka rukun qaulinya tidak sempurna. Kalau rukun qaulinya tidak sempurna, maka 3 rukun ini ikut tidak akan sempurna. Jadi kata Nabi, ketika kita sholat, anggaplah kita akan berpisah, tidak akan bisa sholat kembali, sholat yang akan datang. Berarti kita harus ingat akan kematian. Jadi jangan ada pikiran Allahu Akbar yang macam-macamnya di otak udah mulai. Karena memang setan gak diem, Pak. Begitu Bapak mulai ngambil air wudhu, setan udah mulai masuk. Dari wudhu udah kelihatan tuh, udah mulai kita ngacak-ngacak wudhunya, ya, udah sembarangan wudhunya. Ada yang 2 kali, ada yang berkali-kali, ada yang usapnya salah-salah. Itu setan gembira tuh. Kalau wudhunya sudah tidak sempurna, otomatis sholatnya pun tidak akan sempurna. Kalau sudah tidak sempurna, jangan harap sholat kita sampai kepada tingkatan khosyain. Udah jauh, udah gak bakal khusyuk. Allahu Akbar. Ada dengar apa aja langsung, apaan ini? Pasti Pak. Tapi kalau orang yang khusyuk bukan merem. Kalau orang yang khusyuk di ayat itu, Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan Fatihah diayatin. Ya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi sendiri, kayaknya terbirit-birit. Emang kita kalau mau sholat Pak ada aja tuh, tadi nggak ngapa-ngapa, begitu mau sholat ada aja yang ganggu. Itu setan nggak pernah berhenti Pak. Ya Allah, mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka rahasianya untuk sampai ke tingkatan khosyain, lakukan sholat apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholatnya seperti sholat orang yang berpisah, seakan-akan dia tidak akan bertemu sholat lagi yang akan datang untuk selama-lamanya. Ini diajarkan baginda Nabi besar Muhammad. Makanya kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti aku sholat. Nabi sholatnya bukan main Pak. Bahkan di bulan Ramadan dalam 2 rakaat Nabi bisa menamatkan 30 juz Al-Quran. Insya Allah kita belum bisa itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannah." Rawahul Bazzar an Anas. Kata baginda Rasul, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang wanita, seorang istri menyempurnakan sholat 5 waktunya, wa shamat sahroha, menyempurnakan puasa Ramadannya, maksudnya bagus puasanya, bagus sholatnya, wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya, menjaga auratnya dari pandangan laki-laki, wa ata'at zawjaha, dan taat kepada suaminya, dakhalatil jannah,
maka perempuan itu akan dimasukkan ke dalam surga. Itu perempuan, Pak. Cuma segitu doang. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan yang sempurna, jaga kemaluan, jaga aurat, jaga pandangan laki-laki terhadap dia, artinya menutup aurat dengan baik, jadilah istri yang baik. Wa ata'at jauzaha, kemudian dia taat sama suaminya. Taat itu gini, Pak, kalau perempuan yang taat itu dia selalu mengerti akan kebutuhan suami, dan suaminya begitu memandang istrinya enak gitu. Itu ciri istri yang soleha. Enggak sumpah. Karena ada orang-orang yang bikin sumpah. Malas banget pulang kita baru sampai domelin lagi. Itu sumpah tuh. Wa ata'at jauzaha, wanita yang taat kepada suaminya adalah wanita yang benar-benar tekun, taat, tunduk, patuh kepada suami. Seperti dalam sejarahnya Siti Muti'ah yang pernah saya sampaikan dulu, kalau masalah saya sudah sampaikan. Ya, yang begitu hebatnya sampai-sampai Siti Fatimah bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah wanita pertama yang masuk ke dalam surga?" Apa kata baginda Rasul? "Wahai anakku, wanita pertama yang akan masuk ke dalam surga bernama Siti Muti'ah." Kok bukan aku, kata Siti Fatimah. Dialah wanita idaman yang akan dimasukkan ke dalam surga. Sampai-sampai Siti Fatimah penasaran, didatengin rumahnya, dilihat Siti Muti'ah masak, sambil ngobrol, sambil masak, terus menyiapkan hidangan untuk suaminya. Kesenangan makanan suaminya disiapkan, hidangkan semua. Di akhir dia menyiapkan hidangan, ditaruh pecut di meja makan. Akhirnya Siti Fatimah bertanya, "Kenapa kau lakukan ini, wahai Siti Muti'ah? Makanan sudah kau hidangkan, makanan kesukaan suamimu sudah kau hidangkan, minumannya, kopinya sudah ada semua di meja." Apa kata Siti Muti'ah? "Semua ini belum tentu memuaskan suamiku. Andaikan nanti ada satu makanan yang dia cicipi tidak menyenangkan hatinya, maka aku bersedia untuk dipecut untuk oleh suamiku." Maka kata baginda Rasul, dialah wanita yang akan dimasukkan ke dalam surga. Bigoi bisa. Anak wakil menjadi begitu ya, Pak. Ya, saking dia tidak mau, suaminya mengatakan nggak enak. Saking tidak mau. Kalau memang tidak mau, silakan pecut aku, karena aku hanya mengabdi kepada suamiku. Surga ada di kaki suamiku. Hebat, Pak. Mohon mudah-mudahan istri kita menjadi istri yang solehah. Berdoa aja Pak tiap malam. Kita nggak boleh putus asa. Kita nggak boleh, karena istri itu adalah amanah. Istri amanah yang Allah berikan kepada kita. Anak amanah yang Allah berikan kepada kita. Maka di mana-mana amanah harus benar-benar kita jaga dengan baik amanah itu ila yaumil qiyamah. Persoalan nanti dia berubah atau tidak itu kembali kepada Allah. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa merubah manusia, Pak. Nggak ada. Sampai junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menjalankan dakwahnya, kata Allah, "Ya Muhammad, kamu tidak perlu putus asa. Sampaikan apa yang ingin kau sampaikan. Sampaikan dakwahmu. Persoalan nanti hatinya aku yang akan berubah. Berdoalah kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Makanya Nabi mah tugasnya nyampaikan doa. Turun dari Isra Mi'raj, disampaikan sama Nabi, "Wahai saudara-saudaraku, semalam aku Mi'raj, Isra dan Mi'raj.
Dijelaskan sama dari mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh. Itu orang gak ada yang percaya, Pak. Coba itu. Disampaikan, Nabi tugasnya menyampaikan, disampaikan. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, makanya dia As-Siddiq julukannya. Semua tidak ada yang percaya. Nabi sampai hampir putus asa pada saat itu. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mengacung, "Ya Muhammad, jangankan hanya seperti ini, lebih dari ceritamu ini, aku percaya kepadamu." Itulah makanya Abu Bakar dijuluki sebagai As-Siddiq. Susah perjuangan baginda Rasul menyampaikan. Hidayah urusan Allah. Akhirnya Allah kasih itu hidayah. Dari orang yang paling benci sama Nabi, dikasih sama Allah hidayah. Masuk Islam, Pak. Banyak tuh kalau kita baca sejarah, ya, Umar bin Khattab, bagaimana ganasnya Umar bin Khattab. Tapi di ujung-ujungnya dikasih hidayah sama Allah. Akhirnya masuk Islam. Semua para sahabat-sahabat Nabi yang setia sampai akhir hayatnya adalah orang-orang yang menentang baginda Rasul. Tapi Allah kasih hidayah. Taklim seperti ini, Pak. Ini yang memberikan hidayah Allah. Bukan guru, bukan kiai, bukan habib, bukan siapapun. Allah yang memberikan hidayah. Guru hanya menyampaikan dakwah. Kiai hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul. Nanti hidayah itu yang masuk. Adem kayaknya gitu, Pak. Orang kalau sudah dapat hidayah dari Allah, ihdinas siratal nikmat. Maka begitu pun terhadap keluarga kita, istri kita nasihatin. Tetap jangan didiemin. Anak kita, waduh minta ampun, nasihatin. Terutama dalam konteks ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, arahkan, contohkan. Makanya kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga, sebagai imam, harus bisa mencontohkan hal-hal yang baik. Jangan hanya kita bisa menyuruh, memerintahkan, tapi kita tidak bisa mencontoh. Baca aja Quran pada rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Terbiji kita ngelihat, anak-anak kita ngelihat, ya Allah Bapak Tuhan, ya Allah suamiku begitu rajinnya dia membaca Al-Quran, begitu rajinnya dia duduk di majelis ilmu, begitu rajinnya dia sholat berjamaah. Nur dari kita baca Quran nempel dalam hati istri kita, nempel dalam hati anak-anak kita. Nur dari bapak-bapak duduk di majelis ilmu pada malam ini nempel dalam hati istri kita, nempel dalam hati anak-anak kita, nempel dalam keluarga kita. Mudah-mudahan kita doain bersama anak istri kita menjadi anak istri yang soleh dan solehah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza duyi'atil amanatu fantaziris sa'ah." Qala, "Kaifa idha'atuha ya Rasulullah?" Qala, "Idza usnidal amru ila ghairi ahli fantaziris sa'ah." Rawahul Bukhari. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza duyi'atil amanah," apabila menyia-nyiakan amanat, ya, fantaziris sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Qala, lalu bertanya sahabat, "Kaifa idha'atuha ya Rasulullah?" Kaifa, apa yang dimaksud dengan menyia-nyiakan ya Rasulullah? Qala, baginda Rasul menjawab, "Idza usnidal amru ila ghairi ahli," apabila menyerahkan suatu urusan ila ghairi ahlihi, kepada orang yang bukan ahlinya, fantaziris sa'ah, maka tunggu kehancuran. Rawahul Bukhari. Jadi menempatkan sesuai itu harus pada tempatnya. Kita sudah diajarkan, Pak, dari sejak kecil. Itu yang namanya peci, taruhnya di kepala.
Yang namanya sepatu taruhnya di kaki. Gak mungkin sepatu di pala, peci di kaki. Itu namanya zalim binafsi. Begitupun kita menempatkan dan menjalankan tugas kita. Kalau kita tidak amanah, tidak sesuai dengan apa yang kita miliki keahliannya, maka akan mengalami sebuah kehancuran. Baik pada level negara maupun pada level terkecil dalam rumah tangga kita. Maka kita harus benar-benar menempatkan sesuatu pada tempatnya agar tidak zalim binafsi. Motor kita rusak, didorong sama kita, udah begitu ditaruh di masjid. Ada ustaz tolong ini motor bengkelin. Ya nggak bisa, bukan pada tempatnya. Tapi kalau motor itu kita bawa ke tempat bengkel, atau kita bawa misalkan dia bannya bocor, kita bawa ke tempat tambal ban, maka insya Allah motor tersebut masih bisa kita pakai kembali. Begitupun dalam masalah kepemimpinan. Jangan kita salah memilih seorang pemimpin. Udah dibilangin sampai budek. Jangan salah memilih seorang pemimpin. Masih aja akhirnya apa yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, udah terjadi. Ya, kita tinggal merenung. Oh benar hadis ini. Ya, kita memilih seorang RT harus pada tempatnya, harus lihat karakternya, harus lihat semangatnya, harus lihat intelektualitasnya, baru kita bisa memilih. Ya, jangan orang agak rada-rada disuruh jadi RT misalkan, ya habis nih RT kampung. Orang rada-rada atau rada-rada, ada normal gitu. Kan nggak mungkin. Tapi kalau kita pilih, oh dia ini orangnya begini nih, bermasyarakat, semangat, memotivasi, wah pokoknya hubungan ke atas ke bawah bagus, pilih. Insya Allah kampung kita akan menjadi kampung yang baldatun thayyibatun rabbul ghafur. Jadi jangan coba-coba Pak, ya, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Menyerahkan sesuatu tidak kepada ahlinya, hancur nih. Kata baginda Rasul, "Pantaziris sa'ah", tunggulah kehancuran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tala'atis suraya aminaz zari'u minal ahah", rawahu Tabrani. Idza daraba ahadukum, apabila memukul salah satu di antara kalian, falyastani bil wajha, rawahul Bukhari. Jangan sampai memukul wajah. Kita kalau memukul orang jangan wajahnya Pak. Ini efeknya sangat bahaya. Ini wajah ini tidak boleh dipukul. Makanya kalau orang-orang jago pukul itu jarang sekali pukul duluan gitu. Orang-orang ahli pukul itu incerannya bukan muka. Ya, ada tubuh-tubuh yang memang sangat vital, itu yang incer. Kalau wajah jarang. Ini seperti yang disabdakan baginda Nabi besar Muhammad. Apalagi kita mukul orang-orang terdekat kita, yang namanya kita refleks. Jangan sampai kita memukul wajah. Ini dilarang oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena wajah itu terhormat. Wajah itu adalah ikon manusia. Saya bisa kenal si A karena wajahnya ini. Bapak bisa kenal si A wajahnya ini. Oh dia wajahnya ini. Begitu ditanya, kamu kenal dia? Mukanya ditutup. Nah, siapa ya? Nggak bakal kenal. Kalau baju, badan, semua ditutup, nggak masalah. Tapi kalau wajah ditutup, nggak bakal kita mengenali seseorang. Begitu wajah kita dibuka, oh kita kenal ini si A. Itulah wajah.
Karena wajah itu tempat terhormat dan dia adalah ikon, tempatnya pusat perhatian orang yang ingin mengenalnya. Makanya junjungan kita Nabi besar Muhammad itu wajahnya dirahasiakan, Pak. Kalau film-film yang berkaitan dengan baginda Rasul, wajahnya ditutup dengan cahaya. Kenapa? Karena Rasulullah keindahannya tidak bisa disamakan dengan manusia manapun. Saking mulianya junjungan kita Nabi besar Muhammad, wajahnya tidak bisa disamakan dengan makhluk manapun. Begitu indahnya para sahabat di zamannya ketika bertemu dengan baginda Rasul, duduk bersama, sholat bersama, zikir bersama, berangkat jalan-jalan bersama. Karena wajah baginda Rasul sangat-sangat dirahasiakan, tidak boleh disamakan dengan wajah siapapun makhluk yang ada di alam dunia ini. Makanya wajah harus dijaga, Pak. Nggak boleh kita mukul wajah orang, berbonyok orang, nggak boleh. Selain wajah, ya sudah nggak boleh juga, ya. Cuma kalau kepepet ya boleh juga, misalkan gitu, ya. Tapi jangan wajah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Idza qa'atis suraya apabila terbit suraya itu Pak, bintang yang terbit di pagi hari sebelum fajar sore ada bintang gitu. Ya, itu menanda pergantian musim. Idza tala'atis suraya itu adalah bintang yang terbit di pagi hari sebelum fajar sore, ya, menandakan pergantian musim. Aminaz zari'u, maka aman tanaman, minal aha, dari gangguan hama. Jadi kalau ada bintang yang terbit di pagi hari, itu berarti pergantian musim. Itu kalau dalam kita pelajari dalam ilmu apa itu namanya, antropologi apa namanya lah, perbintangan, jarak, iya, astronomi. Itu jarak antara bumi dengan bintang itu ratusan ribu kilometer, juta malah, ya, miliar bahkan, jauh. Tapi dia bisa nampak tuh di fajar. Itu namanya suraya. Suraya bukan surya, suraya. Rawahu Tabrani. Satu lagi, Pak. Idza qannat uzunu ahadikum falyazkurni. Apabila ngiyang, apa namanya? Ngiyang-ngiyang di kuping. Idza qannat, apabila ngiyang-ngiyang, berdenging. Iya, berdenging. Gitu, Pak. Idza qannat uzunu ahadikum, apabila berdenging kuping salah satu di antara kalian, falyazkurni, ingatlah kepada aku, kata Nabi. Wal yusalli alayya, dan berselawatlah kepadaku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Wal yaqul, dan katakan, zakarallahu man zakarani bi khairin. Semoga Allah mengingatkan orang yang menyebut-nyebut aku dengan kebaikan. Ya, zakarallahu man zakarani bi khairin. Semoga Allah mengingat orang yang menyebut-nyebut aku dengan kebaikan. Berarti kalau lagi kuping denging itu ada yang lagi ingat sama kita, ya, ada yang lagi ngomongin kita, maka langsung baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung semuanya kita 3 kali lah. Nah, baca doanya, zakarallahu man zakarani bi khairin. Rawahu Ibnu Adi an Abi Rafi'. Denging, niu, gitu. Jangan gini,
Waduh, kuping gua ngiung nih, kayak ngomong ini. Jangan kita langsung berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Sebab kata Nabi, "Falyazkurni, ingatlah kepadaku, wal yusolli alayya, dan berselawatlah kepadaku." Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Demikian pengajian kita pada malam ini, semoga bermanfaat khusus untuk saya dan umumnya buat jamaah sekalian, dan mudah-mudahan taklim